banget artis-artis yang mau jadi anggota dewan. Tapi sebelumnya kita lihat dulu mau ngobrol sama Uya Kuya. Ini ada arak-arakan yang sudah berjalan di sana nih. Nih kita lihat nih. 17 Agustus, Merdeka. Merdeka. Kita lihat suasana arak-arakannya ya. Ini arak-arakan ini sudah berjalan dari tadi pagi dan ini sudah mau sampai ke istana. Wow. Iya. Dan kalau tidak salah, kalau tahun lalu tuh pertama kali tanpa masker, walaupun sepanjang latihan tim Paskibraka itu menggunakan masker ya. Iya. Salah satunya anak Sandi Arifin juga di sana. Ya, Isra. Isra. Nah, sekarang juga benar-benar yang tadi kita berulang-ulang di tahun itu benar-benar pol-polan semuanya ya. Bisa sudah seperti sebelum-sebelumnya lagi. Alhamdulillah ya kan. Iya. Kakanda. Kenapa Dinda dan Ananda? Karena Kakanda. Uya Kuya ini kan mau jadi anggota dewan. Iya. Menurut banget. Lu kalau jadi udah anggota caleg ini tuh berubah gak sih sikapnya? Oh enggak begini sama aja. Rambut tetap warna biru. Tapi di matching-matchingin sama batik. Hah? Kan ini temanya 17 Agustus. Ya tapi rambut sama batik matching gitu. Oh iya bisa dong, banget harus ya. tetap jadi anggota dewan juga tetap rambut warna-warni. Tapi Colorful. yakin nggak masyarakat akan milih lu? Apa yang membuat lu pengen terjun ke dunia politik? Gue tuh kan emang basic gue sarjana gue ilmu politik. Oh iya. Gue lulusan Universitas Indonesia UI kuliah di jurusan ilmu politik. Oh lu pintar Sarjana ternyata politik. ya. Lu pintar ya. Lu Orang selama ini nggak tahu. Bentar, gini-gini anak UI. UI Gini-gini jurusan loh. sarjana politik, bener-bener Gini-gini politik. loh. Gini-gini. Selama ini gue cuman ini doang, pura-pura oon. Oh, lulus. Hah? Lulus. Lulus lah. Wih keren sarjana ilmu Dulu gue politik. kuliah 3, Apa aja? Stekpi, UI, Interstudy. Lulus semuanya. Lulus semua. Wah layak nih. Cuman Stekpinya cuma sampai diploma akhirnya. Oke, Nggak sampai 1. Tapi Kang Uya, biasanya orang kalau mau nyalek itu saat dipilih dicoblos kan kagak ada fotonya. Iya, nggak ada fotonya. Nama lu kan Surya Utama. Iya. Tulisannya tetap Surya Utama atau Uya Kuya? Insya Allah Uya Kuya. Boleh. Udah gue ngurus persamaan nama ke pengadilan. Tapi kalau nggak ada ya Surya Utama juga. Kalau gue sih nothing tulus gini. Karena gue jadi anggota dewan tujuannya bukan mau cari duit. Bukan mau... Emang ada yang tujuannya cari duit? Jujur ya? Mau jujur ngomong nih? Iya, jujur. Gue banyak ketemu orang. Iya. Uya nyalonin anggota DPR yuk apa? Nanti duitnya banyak. Gue bilang. Kalau udah kayak gitu udah nggak bener. Bener. Kalau gue nih duit alhamdulillah udah ada, udah banyak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rumah aja ada di Amerika, Di Amerika. loh. Iya. Terus, Jadi jadi bukan money oriented. Bukan, karena justru ini apa yang gue lakukan selama kayak gini. Covid itu merubah pola hidup gue semua. Oh. Jadi waktu gue kena Covid kemarin, Hampir mati dia kan. ya setelah Covid itu kan gue bener berhenti dari semua program TV. Sehari gue udah 4 program TV kan. Iya bener. Pagi, Diberhentikan. siang, sore, malam berhenti semua sampai bener-bener 2 tahun gue nggak syuting, yang ngapain gue bener ngisi waktu sama keluarga, dan sampai akhirnya gue bener YouTube juga berhenti, bener udah lagi break gitu lah ya. Merubah mindset lu. Merubah sampai akhirnya banyak orang-orang yang minta anak YouTube gue bilang udah kita bikin podcast yuk. Gue bilang udah podcast Deddy Kobuzer lah gitu. Iya. Sampai akhirnya bilang udah nih apa aja lah, ya udah yang lain. Akhirnya podcast mulai artis-artis yang bermasalah tetap gue ya kan. Iya. Gaya gue. Tapi tiba-tiba mulailah muncul orang-orang biasa yang ngubungin gue minta tolong TKW lah, orang yang Bener. kena mafia hukum, orang kena KDRT. Nah nggak sengaja gue tolongin di podcast. Tapi kalau gue di podcast itu kan bukan cuman viralin, habis itu kabur ya. Tapi harus Gua ada lihat. solusinya. Solusi. Nah, gue tuh dulu akhirnya tertantang buat mengawal mereka, kayak sampai ngelaporin polisi gue temenin, advokasi pengacara kadang-kadang yang nggak mampu gue kasih gratis. Kayak soal TKW atau PMI yang terlantar, benar-benar kita datang ke sana, kita pulangin. Nah dari situlah Tujuannya pokoknya pure menolong. benar-benar murni menolong. Oke. Terus? Menolong. Nah dari situlah gue banyak menemukan satu hal yang terjadi di sistem negara ini, oknum mungkin ya, yang kita tuh sulit kadang-kadang melakukan sesuatu. Jadi gue ngeliat, nggak semua orang ternyata mendapatkan persamaan dalam hukum. Teorinya sama kan, Oke. tapi pada implementasinya enggak. Iya. Itu kan pas gue ikut terjun turun langsung, baru itu bisa terjadi. Makanya lu tergerak untuk ikut mungkin bisa memperbaiki itu semuanya. Termasuk kasus Verdi Sambo. Ya, itu pun. Kan gue termasuk satu-satunya artis yang bersuara keras di situ kan. Ya. Walaupun resikonya banyak. Ya. Cuman disitulah gue ngerasa ada yang ada salah. sesuatu. Gitu loh. Oke, jadi berarti persepsi gue sama ini salah gue pikir.
gara-gara lu nyalek, akhirnya karakter sosmed lu berubah. Enggak. Justru karakter sosmed lu berubah dulu, baru lu tergerak untuk nyalek. Gara-gara gue banyak bahas kasus itu, justru banyak orang nawarin Itu. nyalek. Nah itu makanya berarti pemikiran gue sama orang-orang salah kebalik justru ya. Kan bisa dilihat, gue nyalek baru mulai awal tahun ini. Iya, sementara lu Gue ngelakuinnya udah sebenarnya dari 8 tahun yang lalu, cuman baru kencengnya Iya, pas iya. COVID itu loh. Tapi kan ini banyak banget nih artis. Iya. Banyak banget dari pelawak, Iya. pemain sinetron, main Iya. sinetron, host, Iya. penyanyi, Iya. Penyanyi, model, anak band, Banyak. Iya. sampai adik Raffi Ahmad. jadi ikutan. Ini kenapa sih? Ipar juga ya. Ipar gua. Ya. Kenapa ini? Apa kalau artis itu emang menggunakan privilege-nya lebih dikenal sama orang? Apakah itu Iya. memudahkan mereka untuk dipilih? Atau harus ada value yang lain? Harus ada value yang lain. Gini, popularitas tuh artis udah pasti menang. Ya. Tapi popularitas tuh belum terjadi elektabilitas. Banyak artis yang nggak jadi loh. Iya, iya. Karena masyarakat kita udah pinter kok. Nah sekarang, tapi apa keuntungan artis? Jadi orang juga kadang-kadang memandang sebelah mata artis, artis. Itu yang ngomong begitu rata-rata adalah orang yang memang berpikiran picik atau pesaing-pesaing yang takut kalah sama artis. Iya, karena Tapi- secara populer sudah betul. populer duluan. Tapi belum tentu pejabat-pejabat yang sekarang duduk di DPR juga lebih capable dibanding artis, belum tentu. Karena artis juga tidak secemen yang dibayangkan. Enggak. Lu lihat Raffi Ahmad dong mau Iya. ya. Bentar. Tapi Pi, lu kok nggak nyalek? Hah? Lu nggak nyalek? Nggak, kalau gua masih ada prioritas lain yaitu kalau gua masih harus bertanggung jawab sama company perusahaan gua. Nah, oke. Sama gue juga begitu dulu. Kan gue dilarang masuk politik sama Astrid, sama istri gue dulu. Sekarang saya ikutan juga. Baru ikutan akhirnya. Dan mereka kampanyenya enak bareng-bareng. Iya. DPR RI, DPRD. Astridnya DPRD. Tapi ya Sama kayak si JJ Manisha, jadi mereka turunnya bareng. JJ di Jawa Barat, gue di Jakarta Selatan, Jakarta Iya. Pusat, luar negeri. oke. Hah? Luar negeri? Masuk luar negeri. Oh iya? Iya.